Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 291. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Ikram menerima telepon, ekspresinya menjadi tertegun. Tidak ada seorang pun di hotel. Bagaimana mungkin tidak ada orang? Informasi alamat yang dia selidiki sama sekali tidak tersedia salah. Bagaimana mungkin tidak ada yang bisa ditemukan? Satu-satunya alasan adalah karena Ariel pasti sudah menduga bahwa dia akan menyerang Kaori. Jadi dia mengatur agar Kaori pergi terlebih dahulu. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Kamu sebenarnya mengatur agar dia bersembunyi di pagi hari. Tetapi apakah itu berguna? Ikram melambaikan tangannya. Lebih dari 20 pria kekar. Semuanya dari Korea dengan nilai sewa 30 juta. Ariel sangat pandai bertarung. Tetapi ada pepatah lama yang mengatakan bahwa 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Di hadapan begitu banyak lawan, Ariel memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil melawan. Mungkin inilah yang diungkapkan Anjas kepada Randy Lu. Dan Randy Lu mengingatkan keluarga Sangkala sebelum mereka membuat pengaturan ini. Apakah kamu berinisiatif untuk menyerahkan teleponmu? Atau setelah dipukuli oleh orang-orangku? Aku akan mengambilnya sendiri, Ikram berkata sambil tersenyum. Sekarang Ariel seperti semut di tangannya. Dan dia bisa membiarkannya. Godanya sensasi balas dendam membuat Ikram sangat senang. Tidak ada gunanya. Saya tidak punya informasi di ponsel saya, kata Ariel. Kamu mengolok-olokku seperti anak berusia 3 tahun. Dia istrimu. Bagaimana mungkin kamu tidak menyimpan nomor teleponnya? Ikram mencibir. Ariel mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke Ikram. Setelah Ikram membuka telepon, memang tidak ada informasi di dalamnya. Tidak ada daftar kontak, bahkan catatan panggilan, yang membuat Ikram marah. Kamu benar-benar menghapus semua angka, Ikram berkata dengan gigi terkatup. Dia sangat ingin mendapatkan Kaori. Dan dia bahkan memikirkan cara memainkan Kaori di depan Ariel. Dan bagaimana Ariel berlutut. Aku memohon. Dia. Tetapi sekarang, Kaori tidak dapat ditemukan. Dan semua rencananya gagal. Jika saya tidak bisa menebak trik kecil Anda ini, saya akan sama bodohnya dengan Anda. Ariel tertawa. Bodoh. Apa hakmu memanggilku bodoh? Kamu ada di tanganku sekarang. Aku bisa mengajarimu apapun yang aku mau, kata Ikram dengan wajah muram. Berikan nomor teleponnya. Kapan itu akan berhenti? Wanita ini, aku, Ikram, telah memutuskan. Ada lebih dari 20 orang. Meskipun Ariel melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menahan serangan mereka. Tak lama kemudian dia jatuh ke tanah. Ikram berjalan ke arah Ariel dengan sikap arogan dan mencibir. Lihatlah penampilanmu saat ini. Apa perbedaan antara kamu dan seekor anjing mati? Mengapa kamu tidak menunjukkan kesombonganmu di pelelangan? Setelah Ikram selesai berbicara, dia berjongkok, menjambak rambut Ariel, dan terus tertawa. Apakah kamu masih memiliki modal sombong? Menyedihkan. Setelah berbicara, Ariel benar-benar tertawa. Dan tawa itu membuat orang bergidik. Ikram membanting kepala Ariel ke lantai dengan keras. Berdiri. Dan meletakkan kakinya di kepala Ariel. Sesuatu. Ini adalah Pulau Bali. Ini wilayahku. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Petik 2. Ikram. Aku menyarankanmu untuk membunuhnya. Atau dia akan membalas dendam. Randy Lu meyakinkan bahwa ini dijelaskan oleh pria misterius di telepon. Jika itu bisa dilakukan oleh tangan Ikram, itu akan menjadi yang terbaik. Chandra mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa membalaskan dendam Ikram. Ini juga intinya. Di masa depan, keluarga Chandra harus bergantung pada Ikram untuk mewarisinya. Jika nyawa manusia tertangkap di tangannya, itu akan menjadi bom waktu. Mungkin dia bisa menyembunyikan masalah ini sekarang. Tapi siapa yang bisa menjamin untuk tidak terjadi? Selain itu, sumber keuangan Ariel muncul di pelelangan. Pasti ada keluarga yang kuat di belakangnya.
Dia meninggal di sini. Begitu keluarga di belakangnya menyelidiki masalah ini. Masalah ini mungkin berbahaya bagi seluruh keluarga Chandra Sangkala. Randy Lu, Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini. Pergi dari sini sesegera mungkin. Atau Anda akan berakhir seperti sampah ini. Kata Chandra kepada Randy Lu. Randy Lu melirik Ariel. Bagaimana dia bisa merasa lega jika dia tidak melihat kematian Ariel dengan matanya sendiri. Tetapi sikap Chandra saat ini kasar. Jika dia tidak pergi, mungkin dia benar-benar akan dibunuh. Aku bisa pergi. Aku melakukannya untuk kebaikanmu juga. Setelah Randy Lu selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan villa. Tunggu sampai Randy Lu pergi. Chandra mengingatkan Ikram. Jangan lupa apa yang kakek katakan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi kamu tidak boleh membunuh siapapun. Ikram sangat ingin membunuh Ariel. Tapi dia tidak akan melakukannya sekarang. Setidaknya sampai dia menemukan Kaori. Dia akan menenangkan dorongan ini. Jika Anda ingin mati, saya tidak akan memuaskan Anda. Saya ingin Anda melihat bagaimana istrimu itu dipermainkan oleh saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda menyembunyikannya, saya tidak akan dapat menemukannya? Anda meremehkan kemampuan saya di Pulau Bali. Kata Ikram. Ariel dilemparkan ke gudang anggur di villa keluarga Sangkala dan menderita luka serius. Kejadian ini memberinya pelajaran yang mendalam. Dan dia tidak boleh mempercayai orang yang tidak dikenalnya. Randy Lu. Randy Lu. Kamu benar-benar mengajariku pelajaran yang bagus. Setelah Randy Lu meninggalkan villa, dia tidak pergi. Tetapi duduk di mobil dan memanggil Anjas. Ketika Anjas mengetahui bahwa Ariel dipukuli, tidak ada kejutan. Karena menurutnya, memang seharusnya begitu. Apakah ada yang aneh dengan pemukulan sampah ini? Anda tidak perlu melaporkan hal semacam ini kepada saya. Tetapi pikirkan tentang bagaimana membiarkan dia mati di Pulau Bali. Kata Anjas. Ikram adalah seorang pemuda dengan kepribadian impulsif. Tetapi Chandra lebih rasional dan ingin dia membunuh Ariel. Saya khawatir. Itu tidak mudah. Randy Lu berkata. Karena ini tidak mudah. Kamu harus menemukan cara untuk memulai dengan Ikram. Siapapun yang mengatakan pembunuhan harus memberi tahu Chandra. Anjas berkata. Saya mengerti. Tunggu kabar baik saya. Randy Lu selesai berbicara. Menutup telepon. Anjas ingin Ariel mati. Dan dia sama. Karena Ariel tidak mati, dia tidak bisa beristirahat di dalam hatinya. Ariel tidak kembali sepanjang malam. Dan Kaori tidak tidur sepanjang malam. Tidur nyenyak. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia ingin menelepon Ariel. Tetapi Ariel mengatakan kepadanya sebelum dia pergi bahwa dia tidak boleh menghubunginya melalui telepon. Sampai dia kembali. Kaori sangat tertekan. Saat sarapan, Kaori menyebutkan masalah ini kepada Julius. Julius, apakah Anda tahu apa yang dilakukan Ariel? Dia tidak kembali dalam semalam. Saya sangat khawatir tentang dia sekarang. Kata Kaori. Julius tidak beristirahat dengan baik tadi malam. Dia telah menunggu Ariel kembali. Dia mendengar Kaori bertanya. Dia berkata, dia seharusnya pergi ke rumah Ikram. Dan sekarang sangat mungkin bahwa dia telah jatuh ke tangan Ikram. Dia belum kembali sepanjang malam. Terlepas dari kemungkinan ini, Julius tidak bisa memikirkan alasan lain. Itu jatuh ke tangan Ikram. Kaori berkata dengan ekspresi datar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Julius menggelengkan kepalanya. Dia berkata, mungkin dia mengharapkan konsekuensi seperti itu. Jadi dia akan membiarkan kita meninggalkan hotel. Tetapi saya pikir dia harus memiliki solusi lain. Jika tidak, dia juga tidak akan pergi. Tapi ini sudah semalaman. Kalau dia punya cara, dia harus kembali. Kenapa tidak ada orang sekarang? Kaori menjadi pucat karena kecemasan. Karena takut terjadi sesuatu pada Ariel. Jika tidak, saya menelepon untuk bertanya. Julius berkata. Julius mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Ariel. Saat panggilan tersambung, itu bukan suara Ariel, melainkan Ikram. Nona cantik, saya tahu Anda pasti akan mengkhawatirkannya. Dan Anda akan mengambil inisiatif untuk menelepon. Jika Anda ingin melihatnya, datanglah ke rumah saya, kata Ikram. Julius tidak menjawab.
tetapi langsung menutup telepon. Bagaimana? Apa yang dia katakan? Kauri bertanya dengan tidak sabar. Ikram yang menjawab panggilan itu, kata Julius. Kauri hilang ide. Untuk sementara waktu. Dan ponsel Ariel jatuh ke tangan Ikram. Yang berarti Ariel telah mengalami kecelakaan sekarang. Yang membuat Kauri tidak bisa tenang. Aku akan mencari Ariel. Aku akan mencari Ariel. Kauri berdiri dan berjalan keluar hotel. Melihat ini, Julius dengan cepat meraih Kauri dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi sekarang. Ariel membiarkanmu tinggal di sini hanya untuk melindungimu. Jika kamu mengambil inisiatif untuk keluar, itu mungkin mengganggu rencananya. Bersambung.